Mbak Anggun, apa mimpi kamu ke depannya, Nduk? Jangan bilang punya suami kayak Gus Miftah loh ya. Apa mimpi kamu, Nduk? Ingin membesarin anak dan berhenti dari tempat seperti itu. Punya usaha kecil-kecilan, kembali lagi kayak dulu. Terus berhenti. Yakinlah Allah tidak akan membiarkan kamu kelaparan. Nggak mungkin. Maka kalau kamu pengen membesarkan anak, pengen punya usaha kecil-kecilan, pengen berhenti secara permanen dari dunia seperti itu, insya Allah Abah mendoakan kamu. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kalau Mas Indra, apa yang hari ini masih pengen Mas Indra capai? Saya berharap, Abah berharap Mas Indra sudah tidak seperti dulu lagi. Terakhir Mas Indra ini sebetulnya berhenti total ya, saya cerita ya. Beliau ini sempat jalan-jalan ke mall itu beliin Abah baju. Saya bilang, kok kamu masih punya uang? Karena ternyata waktu itu di akhir-akhir sebelum beliau bertobat 5-6 tahun yang lalu, 1 bulan penghasilan beliau masih 100 juta dari uang seperti itu. Sama lah dengan gaji Michelle sebagai home band di sinilah. Wih, amin, amin, amin. Nah, apa yang bisa Mas Indra ceritakan yang dulu dengan bedanya Mas Indra dulu dengan Mas Indra sekarang? Gini bah, yang dulu itu walaupun harta berlimpah, tapi hati saya tuh gak merasa nyaman, gak bersama untuk memberikan nafkah buat keluarga bah. Mendingan untuk hari ini, walaupun gaji saya cukup untuk keluarga lebih sedikit itu, merasa bersyukur ya bah. Selalu bersyukur, dalam keadaan apapun saya selalu bersyukur sama Allah. Allah memberikan yang terbaik buat keluarga saya bah. Saya kan ngamati status WA beliau. Jam 2 malam, alhamdulillah masih dibangunkan Allah untuk tahajud. Saya tuh nangis loh. Beneran, saya nangis. Ketika Mas Indra subuh, alhamdulillah masih dikasih karunia 2 rakaat sholat subuh. Mungkin bagi orang, Indra pamer. Saya bilang sama dia, gak usah kamu openin. Karena apa? Beliau bisa membuktikan kok itu. Bahwa kemudian beliau hari ini bisa menjaga ibadahnya. Nah, pertanyaan terakhir barangkali Mas Indra. Kenikmatan terbesar setelah jadi preman pensiun apa? Nikmatnya itu bisa 100% bisa merasa dekat banget dengan Allah ke saya. Cuma itu aja. Itu aja udah cukup bagus. Bahagia dunia akhirat, doakan cuma saya dulu pernah aja. bilang sama Indra, ingat Mas Indra, ajalmu tidak menunggu taubat. Nah pemirsa, saya masih ingat betul ketika satu saat saya pengajian di sebuah majelis taklim di masjid di Yogyakarta. Saat itu ada datang seorang mbak-mbak yang berpenampilan dan berpakaian seperti Mbak Anggun ini. Dia datang. Bilang sama pengurus masjid, pengurus pengajian, boleh nggak saya mendekat ke Gus Miftah? Dalam keadaan menangis. Akhirnya dia datang di depan saya, duduk, dia nangis. Saya tanya, kenapa kamu nangis? Mbak, tak bilang gitu. Gus Miftah lupa dengan saya. Ya jelas. Saya bilang, 1 bulan yang lalu, saya masih ikut pengajian Gus Miftah di klub malam. Dalam keadaan mabuk. Dalam keadaan pakaian yang serba terbuka. Dalam keadaan mengumbar aurat. Bahkan saya masih ingat betul ketika Gus Miftah menyampaikan ceramah. Sesaat sebelumnya saya masih minum alkohol. Sampai ada satu kalimat dari Gus Miftah waktu itu mengetuk hati saya. Mengetuk hati saya. Yang kemudian setelah saya pulang, saya mikir dalam keadaan mabuk terhadap ceramah yang tadi Gus Miftah sampaikan di klub malam. Dan hari ini alhamdulillah Gus Miftah, setelah 1 bulan dari peristiwa itu, saya tinggalkan dengan niat bulat untuk meninggalkan pekerjaan saya di klub malam sebagai seorang pemandu karaoke. Setelah pengajian terakhir di klub malam itu, saya berjanji sama Allah untuk benar-benar meninggalkan profesi saya yang telah saya lakukan bertahun-tahun. Saya tanya, kamu udah berapa lama kerja di situ? Hampir 9 tahun sebagai pemandu karaoke atau pemilih lagu. Saya nangis waktu itu. Ya Allah. Ternyata apa yang kemudian saya sampaikan walaupun cukup sederhana, itu memberikan manfaat yang luar biasa bagi orang ini. Maka para pemirsa, saat kita tergoda untuk berbuat dosa, ingatlah beberapa hal berikut.
1, kematian. 2, Allah sedang melihat. Dan 3, malaikat akan mencatat. Kita itu yakin, kalau berdoa, yakin bahwa Allah itu maha mendengar. Tetapi kita lupa, ketika berbuat dosa, Allah itu maha melihat. Maka yang bisa kita lakukan, kalau Anda tidak bisa berbuat seperti apa yang saya lakukan di klub malam, di lokalisasi, minimal kamu doakan mereka, jangan pernah caci mereka. Kenapa? Karena cacianmu tidak akan pernah merubah mereka. Tetapi ketika engkau mendoakan dengan ikhlas, doamu bisa dikabulkan oleh Allah dan bisa menolong saudara-saudara kita. Amin. Ya. Bukan tugas kita untuk menghisap dosa orang lain. Karena tugas kita adalah mengingatkan dan menyampaikan dengan cara yang baik dan ma'ruf. Ingat, cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu, gak usah melu-melu. Terima kasih Mas Indra, terima kasih Mbak Anggun sudah hadir di acara saya. Terima kasih. Saksikan terus program Ngobrol Bareng Gus Miftah spesial Ramadan setiap Jumat jam 21.00 waktu Indonesia Barat hanya di iNews. Dan juga terima kasih untuk jamaah studio, sahabat-sahabat saya dari Ansor Banser Tangerang. Terima kasih, ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.